kasih untuk tim BL dan tim PW, BL dan tim pemain musik dan singer. Hari luar biasa. Hari ini saya akan mengajarkan mengenai kerajaan surga sudah datang. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan banyak perumpamaan pada 2000 tahun yang lalu. Mengajarkan perumpamaan-perumpamaan 2000 tahun yang lalu itu supaya pengajaran ini bisa sampai ke kita zaman sekarang. Karena perumpamaan itu seperti menyindir. Kalau blak-blakan udah pasti ditangkap ya, dan ajaran itu tidak sampai sekarang. Makanya pengajaran Yesus pada zaman dulu itu berupa perumpamaan. Kalau mungkin kita nggak ngerti saat ini, hari-hari ini kita akan mengajarkan setiap perumpamaan. Ada banyak yang Yesus ajarkan perumpamaan. Hari ini kita akan mengajarkan mengenai perumpamaan tentang koin, lost coin, dan domba yang hilang. Domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kemarin kita belajar prodigal son, betul ya, anak yang hilang. Kemudian kita belajar lagi penyewa kebun anggur. Dan hari ini kita belajar, besok kita belajar mengenai pemisahan antara goat itu kambing dan domba. Karena ada juga pemisahan antara kambing dan domba. Kalau yang untuk minggu depan Pak Budi akan membawakan, itu terjadi setelah rapture. Pada saat rapture Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Kalau ini sebelum rapture. Jadi ada saat Tuhan katakan untuk kerajaannya, ada Tuhan katakan untuk judgment, penghakiman. Itu banyak maksud yang tersembunyi di dalamnya. Nanti kita akan belajar satu persatu sehingga kita mengerti apa itu rahasia-rahasia kerajaan surga yang diungkapkan di dalam simbol-simbol di dalam Alkitab. Terutama di kitab Wahyu itu banyak simbol juga untuk akhir zaman. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Karena gereja ini adalah gereja pengajaran. Jadi kenapa? Karena kita mengajar, Tuhan bilang teach all the nation, ajarlah kepada setiap orang bahwa kerajaan surga itu sudah dekat dan kerajaan surga sudah datang, dan Tuhan akan membawa kita domba-dombanya untuk masuk kepada kerajaannya. Jadi dunia ini bukan rumah kita, dunia ini bukan tempat kita. Di sini adalah hanya mampir sebentar untuk pengujian, untuk trial. Karena Tuhan akan memilih umat-umatnya untuk hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaannya nanti. Amin. Kita mau dipilih menjadi umat Tuhan ya. Jadi kita dengarkan dulu rahasia kerajaan surga. Jadi Tuhan sudah mengajarkan bagaimana apa itu rahasia kerajaan surga yang sangat berlawanan dengan dunia ini. Dengan prinsip dunia sangat berbeda sekali. Yuk jalan. Di sini kita akan belajar mengenai perumpamaan Yesus, domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kita belajar mengenai dirham dulu ya. Domba agak lama, dirham bentar ya. Kita baca mengenai perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8-10, cepat ya karena banyak sekali. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kita lihat bahwa arti pelita itu adalah, kita lihat di Mazmur 119 ayat 105, pelita itu adalah firman Tuhan. Pelita itu adalah firman Tuhan, firman-Mu itu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lanjut, kemudian kita lihat dari simbolis yang bilang istri itu perempuan, perempuan atau istri itu mewakili gereja. Suami itu mewakili Yesus. Karena hubungan yang kedua, hubungan antara gereja dan Yesus itu merupakan covenant. Covenant itu perjanjian pernikahan, married, the bride of lamb, pengantin anak domba. Jadi hubungan antara Yesus dengan gerejanya
itu adalah hubungan antara suami dan istri. Istri mewakili gereja dan suami itu Tuhan Yesus. Nah, kemudian mewakili hubungan antara Allah dengan umatnya. Yang ketiga, dirham itu melambangkan bagian pernikahan, terutama yang mau menikah ini. Bagian pernikahan yang dipercayakan Yesus kepada pemeliharaan gerejanya. Dan sesuatu yang berharga yang dipercayakan oleh Kristus untuk gerejanya, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Jadi kalau Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa, yaitu bagi gerejanya, lah itu adalah bagian yang dipercayakan oleh Kristus bagi jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu bukan milik gembala, bukan milik gereja, tetapi jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Jadi jiwa-jiwa milik Tuhan. Jadi jangan ada orang, kalau orang pindah gereja apa-apa terus benci, itu enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Juga terus rebut-rebutan, maaf ya, saya ngomong ya, rebut-rebutan jemaat itu enggak boleh. Saya sangat sedih kalau ada gereja, banyak gereja, kemudian bangun gereja di daerah situ lagi. Saya sangat sedih. Kenapa? Karena loh, itu gereja kan sudah banyak. Kenapain di situ gitu loh. Jadi istilahnya jangan sampai kita rebut-rebutan jemaat, bangun sini karena ini ada gereja, bangun lagi besar. Akhirnya bukan jiwa-jiwa yang berdosa yang diselamatkan, tetapi ngambilin jemaat yang di situ pindah semua. Itu tidak boleh. Kita tidak memindahkan jemaat, tetapi mencari jiwa yang terhilang. Kemudian yang ini kita lihat bahwa yang 4 pelita itu adalah firman. 5, menyapu semua sampah dari rumah. Itu menghapus tradisi yang menutupi kebenaran di dalam rumah Tuhan. Kita tahu kalau di daerah mana ya, daerah Manado, daerah Batak itu kebanyakan di dalam gereja, maaf ya, di dalam gereja itu kebanyakan gembala-gembalanya masih nganut tradisi. Tradisi itu aturan nenek moyang. Jadi nenek moyang harus nyembelih kambing gitu, nyembelih apa? Kepala babi ya. Saya lihat ya, kalau di sana harus nyembelih kepala babi, terus makam harus tinggi gini, ini itu sebetulnya tidak boleh ya, karena dia masih harus dengan tradisi. Jadi itu yang membuat membuat Tuhan tidak berkenan. Jadi itu dianggap sampah. Jadi banyak tradisi-tradisi nenek moyang yang masih diambil di dalam gereja. Itu tidak boleh. Seperti dulu ya, saya kan orang Cina, Chinese. Itu dulu kalau kita ke makam sering pai-pai sama di sembayangan di makam, pulang ya dulu ya. Nah, kemudian pakai hio segala itu sejak kita menjadi Kristen sama sekali kita tinggalkan, sama sekali. Jadi semua untuk penyembahan atau untuk penghormatan kepada orang tua yang pakai hio itu kita kubur di tanah bersama dengan kuburan nenek-nenek kita. Jadi orang tuanya ayah saya kalau dikubur di situ, hio-hionya tuh begitu kita menjadi Kristen, menjadi penganut Yesus, masuk ke dalam Kristen, itu semua hio-hio tuh kita sama orang tua aku diambil semua, dikuburin di dekat kuburan mamah papanya dia, istilahnya nenek saya. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai dengan adat istiadat itu menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi kasih karunia Tuhan. Kebanyakan masih di tempat-tempat lain, mungkin agama lain kita nggak ngerti, itu masih mengambil tradisi. Ya itu Tuhan nggak mau. Jadi menyapu semua sampah-sampah dari rumah Tuhan, dari kepercayaan kita. Yang keenam, jadi simbolis dirham itu selain jiwa-jiwa, keenam mengacu kepada orang tua yang kehilangan anak mereka seperti di rumah, seperti cerita anak yang terjadi di anak sulung di rumah bersama bapaknya, tetapi dia disebut jiwa yang terhilang. Kenapa? Karena dia tidak mengenal bapak dengan baik, tidak mengenal ayahnya dengan baik. Kenapa? Dia merasa, ayah, aku sudah bekerja dengan engkau, kenapa dia yang menghamburkan dikasih aku enggak? Dari situ, padahal bapak bilang, apa yang aku punya itu milikmu, karena kamu sudah tinggal di rumahku. Makanya kenapa? Itu artinya bahwa Tuhan menginginkan semua anaknya tinggal di Yerusalem baru bersama Tuhan, sehingga apa yang menjadi milik Tuhan menjadi milik kita. Wow, luar biasa loh. Ini saya lihat kalau kita belajar perumpamaan ini, semua menggambarkan the kingdom of heaven, kerajaan surga, melambangkan Yesus, Bapa dan jemaatnya. Itu sangat luar biasa kasih karunia Tuhan dan luar biasa kecintaan Tuhan kepada manusia. Nah, dari sini kita tahu bahwa dirham itu melambangkan pada orang tua yang kehilangan anak. Dirham yang hilang itu melambangkan mereka yang hilang dan tersesat,
dalam pelanggaran dan dosa, tapi tidak menyadari kondisi mereka terasing dari Tuhan dan jiwa mereka dalam bahaya. Mereka tidak sadar kalau dia hilang. Mereka ada di dalam rumah Bapa, ya, dalam gereja, iya. Mereka ada di dalam gereja, istilahnya mereka ada di dalam gereja. Oh, aku pasti selamat. Aku pasti selamat karena aku sudah ke gereja kok. Aku pasti selamat. Itu adalah cerita mengenai dirham yang hilang. Seperti anak sulung yang merasa selamat di rumah bapaknya, padahal dia terhilang. Gitu. Bahkan anak bungsu yang berdosa, yang di luar, yang dosanya sangat banyak, karena dia minta ampun bapaknya. Sedangkan anak sulung dia tidak merasa, aku merasa suci, merasa bersih, tidak berdosa apa-apa, jadi aku tidak perlu minta ampun. Itu seperti sifat orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan orang-orang begitu yang akan menyalibkan Kristus nantinya. Dan kita lihat bahwa di sini anak, makanya kita lihat kalau anak bersama-sama dengan kita, jangan sampai anak-anakmu hilang. Kita ya, banyak orang-orang pelayanan kemana-mana. Kita lihat akhir-akhir ini banyak pengerja gereja, banyak hamba-hamba Tuhan pelayanan yang penuh, full book, schedule-nya padat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu padat, hari ini kesini. Tapi kalau dilihat anaknya rusak. Maaf ya, sering terjadi demikian ya. Anaknya rusak, ada narkoba, anaknya melakukan ini itu, padahal jadwal pelayanannya sibuk. Itu berarti istilahnya dia adalah merupakan dirham yang hilang. Jadi anak yang hilang di rumah bapaknya, padahal bapaknya pelayan Tuhan, padahal bapaknya pendeta. Itu adalah anak yang hilang. Jangan sampai kita jadi orang tua, yang jadi orang tua punya anak juga hilang. Di antara anak-anakmu harus lihat, kenalkan dia pada Tuhan, karena hanya Tuhan jalan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Tuhan tidak ada jalan menuju kekekalan. Tanpa Yesus tidak ada jalan kebenaran, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Jadi kalau anak-anak kita belum terima Yesus, itu anak-anak kamu, anak-anak kalian dalam danger, dalam bahaya. Tetapi kalau anak-anak kita sudah menerima Yesus, kita sudah siap, sudah aman. Juga kemudian ya, bagaimana anak ini bisa hilang? Pengajaran di dalam gereja sering tidak mengajarkan apa arti kerajaan surga. Pengajaran di gereja sering motivasi. Maaf, saya tidak bilang motivasi itu jelek, tetapi motivasi itu membuat orang lain terpacu, membuat orang lain menjadi tamak, menjadi ambisi, ngerti nggak? Begitu kita ambisi, kita tamak, itu sudah pride, tamak, ambisi dan pride itu sudah menjadikan dosa. Dan pada saat itu terjadi, kamu sudah dibuang, Tuhan tidak berkenan pada kita lagi. Jadi alangkah baiknya motivasi itu bukan dari kata-kata kita atau motivasi itu dari Bible. Semua yang terjadi di dunia ini itu ada di Alkitab. Semua ini adalah buku panduan kita untuk hidup di dunia. Jadi saya minta kepada anak-anak, ajarkan pertama pengenalan akan Kristus. Pada saat kamu punya anak nanti, ajarkan dia ke gereja dulu. Dari kecil sudah ke gereja, ajarkan ke sekolah minggu, ajarkan baca Alkitab, ajarkan memberi yang terbaik untuk Tuhan, persembahan, perpuluhan, ajarkan menabur. Menabur itu membuat orang tidak tamak. Roh ketamaan itu karena orang itu cinta dengan uang, cinta dengan harta, sehingga dia tidak mau memberikan sebagian atau sedikit dari miliknya untuk apapun, dan dia pakai miliknya untuk diri sendiri. Itu adalah roh ketamaan. Kita tahu bahwa roh ketamaan tujuh dosa manusia yang tidak diampuni sama Tuhan. Itu 7 dosa manusia. Kita sudah tahu pride tidak diampuni. Kita lihat bagaimana Lucifer dibuang dari surga ke bumi karena pride, kesombongan, dan ketamakan itu yang tidak bisa membalik kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan ketamakan, karena dengan roh cinta uang membawa roh yang lain akan masuk ke dalam hati kita. Pada saat hati kita sudah tidak bisa diberitahu atau ditegur, kita lost forever, kita akan hilang selamanya. Hati-hati dengan roh ketamakan. Ya, kita lihat bahwa dirham ini melambangkan anak kita. Jadi saya selalu ajarkan anak-anak saya dalam pengenalan sama Kristus. Kalaupun dia waktu sekolah di luar negeri, selalu saya tanya,
gereja enggak? Ke gereja enggak? Mah tahu gereja. Di Cina di mana? Oh di gereja ini. Cuman kadang-kadang bahasanya saya enggak mudeng gitu. Karena bang ngomongnya kan bahasa Cina. Saya ngambil yang Inggris enggak apa-apa. Asal kamu ke gereja. Saya bilang gitu. Jadi waktu anak saya di Singapura pun saya selalu tanya, jangan tidak pernah ke bait Allah. Karena Tuhan menginginkan dari 6 hari kamu 1 hari di rumah Tuhan, berkumpul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, itu perintah Allah nomor 1. Kamu sudah kuduskan belum? Hari Sabat kita tuh jatuhnya pas Minggu. Kenapa? Karena pada hari Sabat biasanya orang semua pada libur. Kenapa di Israel itu hari Sabat jatuh pada hari Sabtu? Kalau di Israel itu Sabtu itu semua libur, semua toko-toko tutup dan semua orang tidak bekerja. Tapi di seluruh dunia ini hari Sabat Minggu. Nah, kalau Minggu saja kamu tidak mau menguduskan hari Tuhan, berarti 7 hari yang Tuhan sudah sediakan untuk kamu semua dipakai untuk diri sendiri. Kapan kamu punya waktu untuk Tuhan? Pada saat Tuhan datang kedua kali. Tuhan tolong aku. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. 1 hari aja kamu tidak mau punya waktu untuk aku, waktumu untuk wargamu, untuk siapapun, untuk siapa, untuk teman, untuk siapa, tapi tidak ada satu berapa jam yang kamu berikan untuk aku. Sekarang kamu teriak-teriak, aku tidak mengenal kamu, menjadi sahabat. Padahal karena ada Sabat pun, hari Minggu pun, Tuhan ada perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Makanya saya himbau kalau ada kerjaan yang tidak penting, jangan bolos gereja. Karena ini adalah perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Berikan waktumu untuk aku, untuk dengar firman-Ku, untuk kamu menyembah aku, untuk bertemu dengan peristiwa pribadi di bait Allah. Nah, itu ya. Jadi makanya saya lihat bahwa dirham itu adalah anak-anak sendiri yang terhilang. Jadi kita harus tahu bahwa jangan sampai anak kita hilang. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan the fear of God, takut akan Tuhan, ajarkan pengenalan akan Tuhan. Pada saat dia mau mengajarkan pengenalan dengan Tuhan dari dini, itu pada akhirnya nanti anakmu akan dituntun oleh Tuhan. Pada saat kita berjauhan dengan dia, anak-anak kita, Tuhan akan menuntut mereka. Tetapi kalau anak kita belum mengenal Yesus, itu anak kita dalam bahaya. Karena hanya satu-satunya jalan menuju kebenaran, menuju surganya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau berbicara mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayo kita baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Dia lalu mengatakan perumpamaan ini kepada dia. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba, jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabatnya dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi walaupun ada 1 orang bertobat pun, di surga akan bersukacita. Karena 1 orang itu akan dibawa Tuhan menuju ke kerajaannya. Kita tahu bahwa Tuhan mencari domba yang hilang. Kenapa? Kita lanjut. Simbolis dari perumpamaan ini, gembala itu adalah Yesus, domba yang hilang itu adalah orang yang sadar bahwa mereka terhilang dan ingin kembali ke kawanan tapi tidak tahu caranya, sehingga mereka harus dicari. Jadi domba yang hilang itu domba, kita tahu domba, kambing dan domba. Domba itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah hilang dari Tuhan, mungkin sudah lama tidak ke gereja dan ingin kembali tapi tidak tahu caranya. Jadi Tuhan harus mencari. Kenapa dia hilang? Dia diterkam serigala. Jelas, diterkam serigala, bukan dengan keinginannya sendiri, tetapi biasanya mereka disesatkan. Diterkam serigala, diterkam macan, diterkam beruang, ya toh? Diajak
disesatkan oleh orang, walaupun di dalam diri disesatkan oleh orang, tetapi hatinya jauh kepada Tuhan, rohnya jauh kepada Tuhan, dan ia ingin kembali tapi tidak tahu caranya, sehingga harus dicari. Pendengarnya yaitu pemungut cukai, orang berdosa, orang Farisi, dan ahli Taurat. Ya, yuk kita lanjut. Jadi simbolisnya kita sudah tahu dulu. Kenapa Tuhan memperumpamakan domba yang hilang? Kenapa? Karena satu orang berdosa. Siapa satu orang berdosa itu? Adam dan Hawa. Jelas ya? Kenapa Tuhan turun dan menjadi domba yang disembelih? Kenapa? Adam dan Hawa. Lihat, tapi Tuhan Allah memanggil manusia berfirman, "Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau Hawa?" Ia menjawab, "Tuhan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi." Itu menandakan bahwa Tuhan itu setiap minggu, seminggu sekali Tuhan itu berjalan-jalan di taman. 6 hari Tuhan bekerja. Hari ke-7 Tuhan berjalan-jalan di taman untuk bertemu dengan Adam dan Hawa. Untuk apa? Ngobrol. Tuhan pengen ngobrol dengan Adam dan Hawa hari ke-7. Hari ke-6 Tuhan bekerja. Hari ke-7 Tuhan pengen ngobrol. Pada saat dia pengen ngobrol sama Adam dan Hawa, dicari Adam dan Hawa nggak ada, hilang. Adam, di manakah engkau? Biasanya hari setiap minggu sekali itu Tuhan bercengkerama dengan Adam dan Hawa. Ngomongin apa kayak ngomongin ciptaan, ngomongin apa, ngomongin pemeliharaan, itu banyak yang dia omongin. Tetapi saat itu pergi. Kenapa? Karena Adam dan Hawa disesatkan siapa? Iblis. Adam dan Hawa disesatkan iblis. Nah, begitu Adam dan Hawa disesatkan iblis, akhirnya lihat nih. Akhirnya dia merasa telanjang. Kenapa? Pada saat engkau bersama dengan Tuhan, itu kamu diberikan tubuh kekudusan, jubah ke righteousness, kebenaran. Pada saat kamu berdosa melawan perintah Tuhan, melawan kehendak Tuhan, itu kita sudah tidak punya tubuh kebenaran lagi, kita menjadi telanjang. Seperti orang Laodikia, kamu telanjang, kamu harus beli pakaian dari aku. Kamu buta, kamu harus beli obat mata daripada aku. Itu jemaat Laodikia yang disebut Tuhan telanjang dan disebut Tuhan buta. Padahal jemaat Laodikia memproduksi pakaian, garment, dari bulu-bulu semua pakaian yang indah-indah diproduksi oleh jemaat Laodikia. Tetapi Tuhan berkata, kamu telanjang, harus beli pakaian dari aku. Itu tandanya bahwa dia secara rohani, walaupun dia kaya secara materi, tapi kekayaannya tidak akan menyelamatkan dia. Karena Tuhan tidak melihat yang di luar. Lahiriah itu akan hilang, akan musnah. Seperti tadi ya, yang kita lagu bersukacita tadi, dunia akan hancur dengan segala isinya, termasuk pakaianmu yang mahal-mahal, termasuk emasmu yang ada di tabungan, termasuk depositomu itu kan hancur. Tuhan tidak melihat yang itu, tapi Tuhan melihat yang di hati, yang akan dibawa ke sana. Jadi kita lihat bahwa kenapa Tuhan datang dan mencari domba yang hilang, karena kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian kita lihat di Mazmur, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, carilah hambamu ini, sebab perintahmu tidak kulupakan. Berarti dia mengingat perintah Tuhan. Adam dan Hawa ingat gak perintah Tuhan? Pada saat makan, iya Tuhan, iya kenapa kau makan? Lah perempuan ini yang membuat aku memakannya, iblis yang membuat aku memakannya. Ingat mereka, yes ingat. Jadi pada saat mereka mengingat perintah-perintah Tuhan, Tuhan aku berdosa, carilah aku, karena perintah-perintahmu tidak aku lupakan. Jadi domba itu mengenal tuannya, mengenal Tuhan, makanya disebut domba. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, itu disebutnya bukan domba lagi, kambing. Nanti ada besok minggu depan. Nah, kita lihat Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, betul ya? Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejatuhan kita sekalipun. Wow, ini luar biasa. Yang sesat domba, yang sesat itu manusia. Tetapi kita mengambil jalannya sendiri, tidak mau. Tuhan bilang nggak mau Tuhan, aku pengen suka-sukaku aja Tuhan. Bukan suka-sukamu Tuhan ya, suka-sukaku dewe Tuhan. Nah, jadi kita lihat bahwa kita mengambil jalan kita sendiri.
Akhirnya kita berdosa. Tetapi kita lihat nih di ayat Yesaya 53 ayat 6. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya itu Yesus ya. Kejahatan kita tuh ditimpakan kepada Yesus. Wow, bukan kita yang harusnya disembelih jadi bahan korban. Karena kita yang berdosa, tapi Tuhan yang disembelih untuk membayar kita, menebus dosa kita. Wow, saya baca ini luar biasa. Yang Yohanes 10 kita lihat, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dari kumpulan lain itu artinya dari apa? Dari kandang, bukan dari kandang ini. Itu adalah Gentile. Jadi Yesus waktu itu kepada memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tetapi dia bilang dari kandang lain, dari domba lain. Domba lain itu adalah Gentile. Gentile itu adalah kita-kita ini. Di luar orang-orang, di luar Israel yang akan menjadi dombanya, yang akan dituntun juga. Kenapa? Karena bangsa Israel yang Yahudi sudah menolak Kristus. Sehingga kepada siapa saja yang mau menerima aku, itu yang diselamatkan, yang akan aku tuntun. Itulah Tuhan. Sehingga apa? Keselamatan itu berasal daripada Tuhan yang mencari orang-orang yang mau percaya. Jadi rencana keselamatan itu bukan dari kehendak kita, kemauan kita. Karena kita tidak tahu kalau kita hilang ya pada saat itu. Dan kalau kita tahu kalau hilang, tapi kita tidak bisa kembali, Tuhan akan mencari kita. Seperti Adam dan Hawa, dia tahu kalau dia hilang nggak? Tahu. Adam dan Hawa tahu kalau dia hilang? Tahu. Maaf Tuhan, aku telanjang. Tahu nggak? Tahu. Jadi domba itu tahu kalau dia hilang, karena domba itu pernah digembalakan, betul? Domba itu pernah digembalakan, jadi dia tahu kalau dia hilang, tapi tidak tahu cara baliknya, ngerti ya? Nah makanya carilah aku Tuhan, suatu sesat carilah aku Tuhan, ya. Jadi kita lihat bahwa lanjut yuk. Jadi Yesus yang mengajarkan keselamatan tidak datang melalui pencarian kita, tetapi melalui Tuhan yang mencari kita. Dia menyatakan kasihnya supaya bertobat. Apakah kau mau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Secara alami oleh sifat berdosa kita tuh tidak ingin bertobat. Pertobatan tidak datang dari kita, tapi kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Pertobatan lebih datang dari Tuhan, semuanya berasal Tuhan. Kenapa tiba-tiba pada saat Adam dan Hawa jatuh, saat itu di tahta Kristus, di tabernakel surga, Tuhan sudah membuat rencana penyelamatan. Jadi rencana penyelamatan kepada manusia dibuat saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan mau mencari domba yang hilang. Dengan satu domba semua berbuat dosa, dengan satu domba semua berbuat kebenaran. Satu domba yaitu Adam dan Hawa, Adam yang jatuh dalam dosa, semua berbuat dosa. Karena dosa itu menular. Maaf ya, saya bilang dosa itu menular kayak penyakit kulit. Maaf ya. Makanya saya selalu ingatkan jangan berdiri, jangan berada di kumpulan orang fasik. Jangan berada di kumpulan orang fasik dan berjalan dalam jalan-jalannya. Karena dosa itu menular. Ingat pada saat Adam jatuh dalam dosa, menular ke seluruh dunia. Dan pada saat Yesus datang sebagai Adam kedua, kebaikan Yesus, penyelamatan Yesus pun menular ke banyak orang. Tinggal mereka mau terima atau tidak. Jadi hati-hati jangan sampai kamu berjalan di dalam jalan orang fasik. Yuk lanjut. Nah kita lihat, yuk. Ayo lanjut yuk. Ayo tolong ini lanjut. Ini kita bicara soal Yeskiel. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka, kepada gembala itu,
beginilah firman Tuhan, celakalah gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ya, lanjut. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi binatang di hutan. Serigala di hutan itu apa? Iblis. Jadi serigala itu makanan orang-orang iblis-iblis yang ada di dunia ini. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit. Di seluruh tanah ini dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu gembala-gembala, dengarlah firman, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab itu gembalaku tidak memperhatikan dombanya, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Cari uang untuk apa? Kantong sendiri. Tuh. Tetapi dombaku tidak digembalakannya. Lanjut, yuk. Ini ada serigala di situ. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengar firman Tuhan, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut domba-dombaku dari mereka. Ingat, domba punya siapa? Maaf ya, bukan punya gereja ya. Jadi kalau ada domba yang hilang atau kabur dari gereja, jangan terus jotak kayak orang itu. Kurang ajar pendetanya lah. Kecuali gait-gait ya, maaf pendeta yang gait-gait. Jemaat-jemaat orang tolong bertobat. Tetapi kalau jemaatnya yang pergi sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan mereka, ngerti ya? Tapi kalau gembala-gembala yang menggait-gait orang itu, bertobatlah. Karena Tuhan juga marah, tidak boleh menggait-gait jemaat-jemaat orang lain. Tetapi kalau dombanya sendiri yang kabur, berarti rumputmu tidak hijau, tidak ada airnya, kering. Nah, makanya lihat nih, aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Karena pada zaman dulu Israel, banyak orang-orang Israel, orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menggembalakan domba-domba Tuhan, dan mereka tidak menggembalakan dengan baik, tetapi mereka hanya untuk diri sendiri, mencari penghasilan, uang, income untuk diri sendiri. Maka Tuhan marah. Karena itu dia menyerakkan seluruh Israel, dan dia mematahkan gembala-gembala itu, menyebarluaskan domba-dombanya, karena Tuhan sendiri yang akan datang untuk mengembalakan dombanya. Jadi orang Israel adalah orang-orang kesukaan Tuhan, tetapi dia digembalakan oleh gembala yang salah, pengajarannya salah, tetapi memperhatikan kepentingannya sendiri, egois, dan tidak ada kasih, tidak mengampuni, tetapi bertentangan dengan yang Tuhan mau. Akhirnya diserakkan, dan Tuhan berkata, aku sendiri akan datang dan aku menggembalakan domba-dombaku sendiri. Yuk lanjut yuk. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Kalau dia tadi disembelih ya, yang kuat. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya, yaitu Yesus sendiri datang untuk mengembalakan dombanya. Karena karena gembala di zaman bangsa Israel itu, dia tidak melindungi dari serangan iblis, biar karpe, tetapi Tuhan akan datang mengembalakan dombanya sendiri. Yuk lanjut. Lihat nih, Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengingat, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Jadi kejahatan domba-domba yang berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tidak digembalakan dengan baik. Maaf, kenapa domba itu jadi berdosa?
Karena domba itu memilih jalannya sendiri. Karena tidak dikasih arahan oleh gembalanya, ngerti? Pada saat gembala tidak memberikan pengarahan, pengajaran dengan baik, domba itu sesat salah jalan. Dia tidak tahu bagaimana pulang. Akhirnya Tuhan bilang ini apa? Domba-domba yang berdosa, kesalahannya ditimpakan kepada Tuhan Yesus semua. Pada saat dia datang kembali, wes dombaku itu tidak bersalah Bapak di surga, dombaku tidak bersalah. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih makanan yang pantas, tidak dikasih makanan yang baik. Domba itu tidak dikasih rumput yang hijau, dikasihnya dedak. Ngerti gak? Jadi bukan makanan yang baik, sehingga domba itu tidak sehat, dia sakit. Karena apa? Rohnya dimakan oleh iblis. Karena apa? Pada saat dia mengalami kesesatan, gembala-gembala yang menggembalakan orang-orang Israel di bait Allah pada saat itu, dia tidak melakukan sebagaimana mestinya. Dia mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kita lihat tadi mereka berdagang di mana? Di bait Allah. Ada money changer, ada perdagangan di bait Allah. Itu masuk kantong enggak? Siapa yang mengizinkan? Pasti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul enggak? Sekarang mungkinkah ada orang berdagang di sini kalau tidak gembalanya yang mengizinkan? Betul? Kenapa sampai Tuhan memporak-porandakan tadi? Memporak-porandakan penny changer, ada perdagangan merpati di bait Allah. Yang seharusnya orang berdoa, sembahyang, berpuasa, tetapi mereka mencari keuntungan. Jadi gembala-gembala di zaman Israel, mereka mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri, sedangkan dombanya tidak dikasih makanan yang sebaiknya. Akhirnya kita lihat Yesus sangat baik. Dia bilang gini, Bapak, biarlah kesalahan domba-dombaku timpakan kepada aku. Wow, luar biasa. Kita lihat, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba itu akan terserai-berai. Yang dipukul kok ini dipukul. Pada saat di Taman Getsemani, murid-muridnya terserai-berai enggak? Terserai-berai. Kenapa? Karena kesalahan domba itu ditimpakan kepada Yesus. Bapak, biar aku yang menanggung kesalahan dombaku. Jadi kenapa pada saat Tuhan bilang, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Tuhan saat itu ditimpakan semua dosa seluruh dunia masuk ke dalam roh Tuhan. Jadi pada saat Tuhan meninggalkan aku, karena Tuhan Yesus, Allah Bapa jijik melihat Tuhan. Kenapa? Di dalam tubuh Yesus itu semua dosa manusia yang sudah ditimpakan ke dia. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu karena apa? Tuhan tidak bisa melihat dosa, dan dosa umat manusia itu ditimpakan pada Yesus, pada tubuh Yesus pada saat dia disalib. Ini juga dia ditimpakan, tetapi menimpakan kepadanya kejahatan kita. Jadi aku akan memukul. Sakaria kita lihat, hei pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang karib kepadaku. Siapa yang karib kepada Allah kalau enggak Yesus sendiri? Firman Tuhan, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan menahan tanganku. Itu pada Sakaria ini berbilang pada bunuhlah. Jadi Yesus yang akan dibunuh untuk menghapus dosa manusia, dosa domba-domba di selatan dan seluruh dunia. Jadi dia bilang bunuhlah gembala. Pada saat Yesus ditangkap, saat di Taman Getsemani saat itu dicerai-beraikan, lari enggak murid-muridnya? Lari. Balik enggak? Tercerai-berai. Si Petrus, Simon jadi nelayan lagi, yang Lukas jadi dokter lagi, yang ada yang jadi pemungut cuek. Balik lagi mereka ke mata pencarian semula. Pada saat dicerai-beraikan mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Dan itu kenapa ditimpakan kepada Yesus? Karena Yesus yang mau menjamin dosa seluruh umat manusia. Jadi ditimpakan. Lanjut. Mazmur ini kita lihat bahwa ada contoh domba ada contoh gembala yang Tuhan jadiin role model di Perjanjian Lama, yaitu siapa? Daud. Ingat ya, Daud itu adalah role model, contoh gembala yang Tuhan inginkan.
Karena Daud itu dikasih 2-3 ekor domba. Tuhan akan melihat 2-3 ekor domba yang engkau gembalakan. Apakah kau setia dengan 2-3 ekor domba itu? Jika kau setia, Tuhan akan menambahkan lebih lagi. Kita lihat the role model domba yang itu adalah Daud. Tetapi Daud pun tidak menganggap dirinya sebagai gembala. Kenapa? Karena dia pun digembalakan, betul? Ya, Daud mengembalakan. Yes, Daud waktu itu mengembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi Daud sendiri digembalakan. Kita lihat bahwa siapa sosok gembala yang Daud katakan, lihat nih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tadi kan, menyegarkan sekalipun aku berjalan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bagaimana Daud disertai Tuhan, bahkan di hadapan Saul pun mau dibunuh oleh Saul, Daud tetap disertai Tuhan. Kenapa? Karena Daud menjadikan Yes Tuhan Allah, ini Allah Bapa ya, Allah Bapa sebagai gembalanya. Pada saat pencobaan pembunuhan, Daud tidak terkena karena Daud disertai oleh Bapa. Lihat nih, kau mengurapi kepalaku, kebajikan kemurahan akan mengikuti seumur dan aku akan diam di dalam rumah Bapa. Bagaimanakah seorang Bapa yang menyanyikan lagu ini tidak terenyuh dan mengampuni dosa Daud? Ya, walaupun Daud berdosa, dosa pembunuhan dengan Batsheba, tetapi dia tetap diampuni. Karena Daud bilang bahwa sekalipun aku berdosa, Tuhan mencari aku. Jelas. Daud berdosa enggak? Yes, berdosa karena dia membunuh istri Uria, betul ya? Tetapi Tuhan mencari Daud. Domba yang berdosa, domba yang hilang, diambil kembali dan diam di sepanjang masa. Yuk lanjut. Nah, kita lihat siapakah gembala yang baik? Itu zaman Daud. Kalau Daud dianggap Tuhan gembala yang baik, karena dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Kalau ada singa datang, beruang datang, serigala datang, Daud tidak menyayangkan nyawanya. Dia berantem sama singa, sama untuk menyelamatkan domba-dombanya. Itu dulu pada saat Daud masih hidup. Tetapi pada saat perjanjian baru, Daud sudah meninggal, sudah mati. Benar nggak? Tidak mungkin Tuhan Daud hidup lagi, nggak mungkin. Tetapi ada yang disebut Yesus anak Daud. Ingat ya, keturunan Daud yang akan dibangkitkan lagi menjadi gembala. Jadi dari keturunan gembala yang baik itu akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan menjadi sebagai keturunan lagi, menjadi melanjutkan pekerjaan sebagai gembala. Jadi kita lihat ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perampok atau pencuri itu apa? Iblis. Siapa yang merampok? Iblis. Siapa yang mencuri domba? Apakah karakter iblis? Mencuri, membunuh, dan karakter iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti ini karakter siapa? Iblis mencuri, membunuh, dan misalnya dia mencuri, lah ini mau mencuri domba. Itu adalah jadi domba-domba kita ini anak-anak Tuhan. Domba itu adalah anak Tuhan. Kalau goat itu kambing, itu bukan anak Tuhan. Tuhan tidak mengenal kambing, tetapi domba adalah. Jadi anak-anak Tuhan kita ini semua, ingat yang ada di sini, sudah diincar oleh iblis. Hati-hati anak-anak Tuhan, kamu sudah diincar oleh iblis. Ini mau lihat nih, kapan ini lengahnya, ini kapan nih lengahnya, mau tak terkam itu, tak ambil rohnya, mau tak kabur, tak jauhkan dari Tuhan. Hati-hati ya, dia selalu mencuri, iblis akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa? Roh kamu akan dibinasakan, jiwa kamu akan dibinasakan. Yuk lanjut. Untuk dia penjaga membuka pintu, domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan mencurinya luar. Saya punya anjing 2, kalau tak panggil, hui, langsung Athena. Jadi Tuhan pun punya domba. Domba kalau dipanggil namanya, hafal enggak suara masternya?
Suara apa? Majikannya tahu? Tahu. Karena gembala mengenal domba. Domba mengenal gembala. Ya, kalau misalnya Pak Richard niru suaraku, woi, apa itu kok suaranya beda, enggak mau dia datang. Benar ya? Kalau Sandra niru suaranya aku misalnya, dia niru suaranya Bapak, Athena, Athena. Apa tuh kok beda ya suaranya, enggak mau enggak mau datang. Karena domba tidak mengenal tuannya. Anjing itu tidak mengenal tuannya, sama domba juga tidak mengenal tuannya. Jadi masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak tahu apa artinya. Sekarang kalian tahu toh bahwa orang-orang domba kayak ini semua mengenal Tuhan. Karena kita sering berbicara, ngobrol sama Tuhan, kita sering melihat kepada Tuhan. Dia mengenal, tapi kalau tidak mengenal Tuhan, dia bukan disebut domba. Yuk, kemudian lanjut. Maka kata Yesus, sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah, waduh ya ampun. Berarti Tuhan sudah menganggap orang-orang yang di Israel, ahli Taurat dan Farisi adalah pencuri dan perampok. Dan domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar mendapati padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Pencuri adalah tadi karakter iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lanjut. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan, bukan gembala, yang bukan pemilik dari domba itu, ketika melihat serigala datang, apa? Meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan tidak memperhatikan domba-domba. Orang upahan itu adalah seorang yang dibayar sehingga dia tidak mengasihi domba-domba. Jadi banyak sekarang orang-orang, banyak sekarang apa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, gembala-gembala tahun 2000 tahun yang lalu terjadi saat ini. Gembala-gembala di saat ini pun juga demikian. Mereka adalah gembala upahan yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi tidak memperhatikan kepentingan dombanya. Ya, jadi kita tahu bahwa itu terjadi. Makanya Tuhan marah dan Tuhan sendiri akan datang kembali untuk mengambil domba-dombanya. Yuk lanjut. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain tadi ya. Bukan dari kandang ini, domba itu juga berkunjung. Yuk. Loh, kok ini ya? Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawanya untuk menerima itu. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, aku memberikan menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberi dan mengambilnya kembali. Ini yang terakhir saya mau tekankan, yang terakhir. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh, bilang, Bapak itu dia disesatkan iblis. Disesatkan iblis. Mungkin karena kita kurang ajar, karena baru sebentar saja. Biar aku yang menanggung dosa mereka, timpakan kepada aku. Aku yang dibunuh oleh dosa mereka. Tuhan rela dibunuh, dia akan rela mengorbankan jiwanya untuk domba-domba. Dan kita lihat, ini yang saya suka inilah tugas yang kuterima. Jadi Tuhan datang ke dunia itu mendapatkan tugas daripada Tuhan. Yuk kita lanjut, kita lihat tugasnya apa. Yuk. Doa Yesus kepada Bapa di Yohanes.
tugasnya Bapa untuk Yesus. Lihat ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kuasa yang Bapa berikan kepada Yesus, Yesus akan diberikan kepada domba-dombanya, orang di seluruh dunia yang percaya sama dia. Lihat nih, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini Tuhan lagi mengemban tugas yang Bapak berikan di dunia, dan tugas itu sudah selesai. Dia mau naik lagi setelah tugas selesai naik enggak? Naik lagi. Yuk lanjut. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Jadi orang-orang di dunia ini Tuhan sudah tak selamatkan, tugasku selesai, ini milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Jadi milik Bapa adalah milik anak, betul ya? Ingat ya prodigal son, loh kan semua yang di rumah ini milikku, kan milikmu, benar ya? Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Kenapa firman-Mu? Karena Tuhan waktu datang ke dunia ngajar enggak? Ngajar. Menjadi gembala enggak? Yes, menjadi gembala. Menggantikan siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yes. Yuk lanjut. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripada Allah Bapa. Betul ya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari padamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bilang ini, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Mereka itu adalah orang dunia yang sudah ditebus. Betul? Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuh, lanjut. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tuhan naik enggak? Naik. Setelah melakukan tugasnya naik ke surga lagi. Dari tahta turun, cuman ngajar, jadi gembala, ngajarkan orang-orang, menggantikan ahli Taurat Farisi yang cuman mikir kantongnya sendiri, egoisnya sendiri, tidak memikirkan domba-domba. Tuhan ngajar. Begitu selesai ngajar, udah kamu tak ajarkan ya, sesuai, ajarkan lagi kepada mereka semua seperti yang aku ajarkan. Tuhan, aku sudah selesai. Begitu nama Filipus naik lagi. Dan aku tidak ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam. Yesus naik ke surga, mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wow, aku lihat ini kaget. Tuhan mau membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dibuat seperti Yesus. Terus kemudian, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Waktu Tuhan di dunia, dia bersama orang-orang Tuhan, Yesus yang memelihara mereka. Telah engkau berikan, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kecuali mereka yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis. Siapa yang binasa? Yudas Iskariot binasa enggak? Kenapa? Karena dia tidak ditentukan untuk binasa. Hei, aku memilih 12 rasul, tapi salah satu orang daripadamu adalah iblis. Kenapa Tuhan memilih iblis?
Tuhan ngomong, Tuhan pada tahap waktu Tuhan memilih 12 rasul, Tuhan tahu bahwa satu orang daripadamu adalah iblis. Kenapa Tuhan memilih iblis? Untuk genaplah yang tertulis dalam kitab suci bahwa dia akan diserahkan oleh iblis. Wow, ya. Semua sudah direncanakan oleh Bapa. Ya. Mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genapnya itu. Makanya jangan deket-deket sama iblis. Kalau dia ditentukan binasa, jangan deket. Karena kejahatan itu menular. Saya selalu wanti-wanti, Bapak selalu wanti-wanti, jangan dekat pada orang-orang fasik, apalagi kalau dia ditentukan oleh binasa. Jangan dekat, karena kamu akan diserahkan seperti Yesus diserahkan oleh iblis. Lihat nih, yuk kemudian lanjut. Terus kita lihat bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita dalam kerajaan anak yang kasih. Di dalam dia kita mulai penebusan. Jadi kalau zaman dulu ada serigala didiemin. Oh, gua kabur daripada gua mati. Kemudian dombaku mati, enggak peduli gua. Tapi Tuhan loh. Siapa yang berani enggak berani deket-deket. Kita tuh kayak domba yang kecil, lemah, enggak berdaya. Jadi semakin kalau pada saat serangan datang yang mau mencuri, mau membinasakan, mau nyaplok kita harus dekat sama All Shepherd, gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Pada saat ada tantangan, ada iblis, kita tahu karakter iblis apa? Kalau yang mau tahu karakter iblis yaitu bukan buah-buah roh ya, yang satu yang jahat tuh. Jadi ada percabulan, kekejian itu semua itu buah-buah roh yang jahat, buah-buah iblis. Jadi kalau ada orang yang memiliki buah-buah seperti itu jangan dekat-dekat karena dia bisa ditentukan oleh binasa, bisa ditentukan oleh binasa. Lihat kalau kita ada serigala yang datang mendekat, kita harus mendekat kepada gembala kita. Yuk lanjut. Sekarang Yesus sebagai pintu. Tadi Yesus sebagai gembala, betul ya? Yesus sebagai domba yang disembelih, betul ya? Yesus sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk, keluar dan menemukan padang rumput. Terus kita lihat di sini, siapakah dia? Raja kemuliaan. Tuhan semesta Allah, dialah Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya perkasa. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad supaya masuk Raja kemuliaan. Jadi Tuhanlah yang membuka pintu untuk anak-anaknya. Yuk lanjut, cepat saya. Kedatangan Raja kemuliaan ini hanya kasih tahu, angkatlah kepalamu, pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Ya. Kita lihat bahwa di sini ada ayatnya, ayat itu. Ini lihat nih, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Banyak enggak hamba Tuhan yang bersumpah palsu sekarang? Banyak. Apakah dia masuk ke gunung kudusnya Tuhan? Oh tidak. Apakah kita harus mendengarkan dia? Tuhan aja akan menghajar kok. Lihat tuh. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Tuhan. Nah, kalau orang yang bersih tangannya, murni dan tidak pada penipuan dan tidak sumpah palsu, dia yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Sedangkan penipu, bersumpah palsu, tidak akan Tuhan izinkan. Tuhan akan hajar. Ya, yuk kita lanjut. Kita tahu Tuhan adalah gate, gerbang. Gerbang. Masuk lewat sini gerbang. Gerbang penebusan dosa adalah lewat dari Tuhan sendiri. Kita lihat ini gerbang. Kemudian ini gerbang. Door, pintu. Kita lihat dari pintu. The true life the way, the truth, and the life. Pada saat kamu masuk ke sini, ketemu Tuhan, kamu sudah ada jalan. Pada saat di sini, itu outer, kamu mempunyai kebenaran. Pada saat kamu di sini,
baru kamu mempunyai hidup kekal. Ngerti? Hidup kekal itu di inside court. Hidup kekal yang di sini. Hidup kekal. The holies of holies and holies itu hidup kekal. Tetapi kalau kamu hanya sampai dibaptis doang, maaf ya, kamu hidupmu belum kekal. Orang yang sampai dibaptis doang, ini kan apa ini? Tuhan Yesus disembelih, betul ya? Ini baptisan, betul ya? Menyucikan biasanya orang sampai di sini. Kamu belum masuk ke sini, belum masuk ke sini. Kenapa? Ini adalah table of showbread. Table of showbread itu adalah firman Tuhan. Apakah kamu membaca firman Tuhan? Apakah kamu apal dengan suaranya? Saya sudah dibaptis. Kamu tahu suara Tuhan enggak? Suara Tuhan kayak apa, Bu? Enggak pernah ngomong. Kan di Bible ada. Itu suara Tuhan. Kamu baca enggak? Enggak. Gereja juga enggak. Berarti kamu belum selamat. Ingat, ini baptisan hanya the way. The way itu apa? Jalan. Jelas ya? Belum menuju keselamatan, hidup kekal tuh. Life itu adalah di sini. Sedangkan the truth, kebenaran di situ. The way, baru the way. The truth, kebenaran. Kamu tahu benar bahwa dirimu dibaptis, kamu dibenarkan. Begitu kamu mendapat baptis, kamu dibenarkan. Yang tadinya kamu salah berdosa, kamu dibenarkan. Tetapi kamu belum mempunyai hidup kekal, belum. Karena kamu belum masuk ke sini. Apakah table of showbread itu adalah firman Tuhan? Table of showbread itu adalah firman Tuhan. Ini kita lihat ya. Nih, table of showbread, the word of God. Kita, ini altar ini adalah Yesus diserahkan, dibakar apa korban Yesus di sini. Ini adalah pembaptisan air. Baptisan air yang kita lakukan. Kamu masih di sini ya. Kamu masih di sini. Nah, kamu akan masuk ke sini lagi. Jadi, ingat kenapa Yesus disebut gate? Kenapa? Karena untuk masuk ke sini harus ada yang dipersembahkan. Yaitu Yesus, domba Allah korban. Yesus itu dia mulai umur 30. Dia di luar dari outer dulu, di luar. Disiapkan supaya tidak bercacat celah. Ingat, persembahan yang Tuhan berikan untuk korban itu adalah domba yang tidak bercacat celah. Dan Tuhan tidak dibercacat celah. Diuji dulu enggak? Diuji dulu. Pada saat Tuhan Yesus mau mengajar, dia dibaptis, ya kan? Setelah dibaptis, apa yang Tuhan lakukan? Dimasukkan ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Betul? Dicobai. Kenapa? Karena Adam yang pertama itu berdosa. Dicobai dia gagal. Betul? Betul ya? Adam pertama dicobai dia gagal. Yesus, Adam kedua, kalau kamu mau menebus anakku, kamu harus jadi korban sembelian yang tidak bercacat celah dan tidak berdosa. Apakah di dunia ini semua tidak bercacat celah? Tidak bisa. Sejak Adam berdosa, seluruh dunia menjadi berdosa karena Adam. Betul? Karena dosa itu kan menular semua. Turun menurun, dosa meranakkan dosa, dosa meranakkan dosa. Tetapi Yesus harus menjadi korban bakaran yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Sebelum masuk ke gate, Yesus diuji dulu. Kalau dia berhasil tidak berdosa, dia taat sama kehendak Bapaknya, taat sama firman Tuhan sampai mati, dia layak masuk ke Holy of Holy. Taat sampai mati. Wow. Wah, gila ya. Jadi Tuhan bilang apa? Ketaatan. Wow. Ngerti gak? Makanya Tuhan pada waktu pelayanannya, ya toh, pada waktu dia pelayanannya, Tuhan tuh masih muter-muter di sini. Ngerti gak? Muter-muter, Tuhan pelayanan umur 33,5 tahun tuh Tuhan muter-muter di sini. Ngerti gak? Muter-muter di luar, belum masuk tabernakel. Ngerti? Belum masuk tabernakel. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dia dibaptis dulu, baru setelah itu dia melakukan apa? Dicobai dulu, dicobai di padang gurun. Dicobai oleh iblis, lulus cobaan enggak? Karena Adam tidak lulus. Adam kedua lulus, Tuhan lulus. Wah, kau tidak boleh mencobai, lulus.
Setelah itu ada pengujian lagi enggak? Yes, ada. Sacrification, salib. Salib diuji enggak? Yes, diuji. Apakah kamu taat sampai mati? Wow. Tuhan bisa nolak enggak? Tuhan, kalau aku maunya cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan, kehendakmu yang jadi, aku mau taat. Karena kalau kamu tidak taat, aku berdosa. Aku tidak bisa jadi korban bakaran. Karena korban bakaran harus orang yang tidak bercacat celah untuk menebus orang yang berdosa. Jelas? Wow, makanya Tuhan bilang bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Saat Tuhan melakukan amanat Bapaknya sampai mati. Wow, luar biasa. Dia menjadi korban yang dibakar tidak bercacat celah. Ingat waktu sekarang Israel lagi dibangun Yerusalemnya, bait suci lagi dibangun di Yerusalem. Itu dicari lembu merah. Itu nyari lembu merah 40-50 tahun tidak pernah ada. Pada saat ini sudah dibangun Israel, itu bait suci di Israel. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan lembu merah dan tidak bercacat. Wow, tidak ada cacatnya. Dilihat kakinya timpang apa, semua itu tidak boleh cacat. Karena syarat untuk penebusan dosa adalah korban yang tidak boleh bercacat. Dan selama ini Tuhan muter-muter di luar tabernakel. Dia dari pertama sama Bapak itu diuji. Apakah dia taat kepada Bapak? Dan dia taat sampai mati. Wow. Sehingga begitu taat sampai mati, dia layak jadi korban bakaran. Layak untuk menebus dosa-dosa. Dan terakhir bilang gini, Bapak, apakah pengorbananku cukup menyenangkan hatimu? Yes, cukup. Karena kamu taat sama aku sampai mati. Sampai harus mengabdi. Wow, gila. Apa yang mau Bapak mau adalah ketaatan. Suaranya dari mana? Dari Bible, Alkitab. Yuk, jelas-jelas ya. Jadi kalau kita dibaptis posisi ini table of showbread adalah word of God, firman Tuhan. Dan kemudian candle of Holy Stick itu apa? Itu adalah Roh Kudus. Pada saat kamu taat sama firman Tuhan, kamu belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan diberikan kepada kamu. Karena Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Roh Kudus diberikan kepada kamu untuk menerangi jalanmu, untuk menuntun engkau. Kenapa? Karena di sekeliling kita tuh iblis. Love itu apa? Serigala yang mau liatin kamu. Ini makanan empu ini makanan empu ini, gendut ini tak makan ini. Tapi kok ada dombanya ya? Aku tidak berani sama dombanya. Pada saat ada Roh Kudus di dalam kamu, nggak berani aku. Kenapa? Pada saat ada Roh Kudus, pada saat setan membisiki, setan itu apa? Menghasut yang melakukan sama kita. Setan tidak melakukan dosa loh, dia cuma setan cuma begitu menghasut, dan kita yang melakukan. Pada saat menghasut itu, kalau ada Roh Kudus akan nuntun kita, jangan, ingat firman Tuhan berkata, ingat firman Tuhan ini. Oh iya Tuhan, aku ingat firman Tuhan. Kamu diingatkan oleh firman Tuhan yang kamu udah baca. Tapi kalau kamu nggak baca, kamu akan tersesat. Jelas ya? Ingat ya. Jadi kita tahu. Lah, ingat the veil juga habis ya. Jadi Tuhan itu keliling-keliling di luar tabernakel untuk diuji dulu sampai dia setia. Taman Getsemani itu adalah yang terakhir. Kemudian dia dilayak di sini, dikorbankan. Setelah itu selesai. Tuhan teteleste, sudah selesai. Tugas yang Tuhan berikan kepadaku sudah selesai. Aku taat setia kepada dan aku tidak berdosa. Wow. Yuk lanjut. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa melalui aku. Karena Yesus disebut layak. Kita lihat pada saat itu Yesus membuka jalan kepada Allah. Tabut kan terbuka. Kita lanjut yang tadi tolong, yang tadi sebelumnya. Nah, jadi tabut ini terbuka. Ini ada yang namanya veil, tahu veil? Veil ini terbuka. Kamu bayangkan, setelah tabut terbuka pada saat Yesus disalib, tabir Allah terbuka. Kita tidak perlu pakai priest lagi, tidak perlu pakai pendeta. Makanya saya ngomong, Pak doakan, Bu doakan. Pada saat kamu dibaptis,
kamu belajar firman, kamu punya kuasa. Jadi kalau saya lihat sedikit-sedikit orang maju, mundur, maju lagi. Loh, kemarin kamu udah maju. Ya Pak, kok saya kalau didoakan mau aja maju terus. Bukan gitu caranya. Itu bukan murid, tahu nggak? Ngerti nggak? Saya pernah lihat ke satu gereja, oh kamu sering kesini ya, saya kalau didoakan maju terus. Maju jatuh, baju. Apakah itu? Enggak itu yang diminta. Tetapi pada saat engkau dibaptis dan engkau belajar firman-Nya, the table of showbread, bread itu roti, kamu akan mendapatkan kuasa. Kamu bisa melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Ngerti nggak? Gitu? Nah, tabut ini terbuka, veil yang menutupi holy place dan holy ini adalah terbuka. Jadi veil yang menutupi ini terbuka. Ini kan ada veil menutupi ini dan ini hilang. Jadi kita lihat dari sini Yesus, dari sini Yesus, dari sini Yesus, dari sini ini Yesus ya, minum air, minumlah airku. Kemudian dari sini Yesus, dari situ Yesus, dari situ Yesus. Jadi bayangkan, sejak Bapak dari gate-nya melalui Yesus, korban Yesus, airnya Yesus, akulah air hidup. Barang siapa yang minum airku tidak akan haus lagi. Ya toh? Terus kemudian masuk ke situ Yesus lagi, masuk ke Holy Hall, ini Yesus lagi. Dari sini Yesus sebagai judge. Tahu judge itu apa? Hakim. Ini Yesus yang memberikan light itu apa? Cahaya terang kepada banyak dunia. Ini Yesus yang apa? Menjadikan priest, high priest itu apa? Hakim, perantara kepada Bapa. Hakim itu jadi yang ada praise and worship di sini. Jadi kalau kamu berdoa, Tuhan minta ampun di sini. Di sini adalah judge, hakim dan raja. Jadi sini high priest itu apa ya? Priest itu apa ya? Imam. Jadi priest itu imam. Jadi kita bayangkan dari sini Yesus, domba, air hidup Yesus, kemudian candlestick Yesus, kemudian imam agung yang menerima doa-doa kamu Yesus, yang pojok sana Yesus. Dari depan sampai belakang hanya satu nama, Yesus. Dahsyat ya. Jadi kita tidak perlu pakai pendeta lagi, tidak perlu. Bu Ida, saya minta tolong doakan. No. Karena veil itu, tirai itu sudah dihancurkan. Yuk lanjut. Nah, lihat nih yuk. Yuk lanjut yuk. Kita lihat. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti aku, aku akan memberikan dia hidup kekal. Candlestick, Tuhan adalah terang. Altar of incense ini adalah praise and worship kamu. Setiap kali praise kamu worship Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, itu kamu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan segala permintaan pengampunanmu itu dikabulkan di sini karena Tuhan sebagai imam. Tuhan sebagai imam. Kalau di sini Tuhan sebagai hakim dan sebagai raja. Jadi kalau Tuhan sudah berpindah pakaian dari sini ke sini, sudah tidak bisa pengampunan lagi. Karena Tuhan sudah tidak bertindak sebagai imam. Imam tuh mengampuni dosa. Tetapi kalau Tuhan sebagai hakim dan sudah tidak bisa. Ini sacrifice yang Tuhan di tubuhnya yang dibakar, ya. Jadi kalau Tuhan sudah berpindah dari altar of incense menuju Ark Covenant, kamu dosamu tidak bisa diampuni lagi. Yuk lanjut. Nah ini kita lihat ya, bahwa ini kita lihat ya. Saya mau ngajarin sebentar lagi. Ayat 4. Di ayat 4 kita lihat. Pada saat Tuhan naik ke surga, Tuhan tolong pelihara dombaku yang di dunia, betul ya? Yesus naik ya? Yesus naik ke surga ya? Naik kan? Ini ayat 4. Tuhan Allah Bapa lagi di surga juga. Dia melihat anaknya. Lihat nih, aku dikuasai, ini
Dan dia duduk di tahta, nampaknya ini adalah tahta Allah. Sekeliling tahta ada 24 elder. 24 tahta itu apa? 24 elder. Ini ya. 4 tahta, dan di tahta itu duduk pula 24 tua-tua memakai pakaian putih, mahkota emas. 24 tua-tua itu adalah penguasa alam semesta. Jadi di atas pun ada rapat. Dan rapat itu terdiri dari 24 penguasa. Mungkin menguasai tanah, menguasai laut, menguasai planet Saturnus, menguasai planet Pluto. Kan di dalam alam semesta tidak hanya bumi. Betul? Betul? Apakah hanya bumi toh? Tadi bumi itu dikuasai Adam. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, sekarang dikuasai oleh iblis. Makanya sama Tuhan mau direbut kembali. Nah, 20 tahta, 4 tahta ini itu adalah penguasa-penguasa di alam semesta. Kenapa dia memakai crown? Karena dia raja yang memerintah di region-region. Ya, kita lihat bahwa di sini ada 7 roh Allah. Di depan roh 7 roh Allah itu wisdom, fear of God, ini understanding, Lord, wisdom. Dan ini semua diberikan ke Yesus pada saat Holy Spirit turun ke apa? Dibaptis, ingat? Dikasih Holy Spirit Tuhan, ini yang diberikan kepada Yesus. Fear of the Lord, kekuatan, understanding, kuasa Tuhan, wisdom itu apa? Kebijaksanaan, counseling, knowledge. Ini yang dikirimkan ke Tuhan pada waktu dibaptis. Yuk lanjut. Nah, lihat ya, di hadapan tahta ada lautan kaca. Ya Tuhan, Engkau menerima pujian, menciptakan segala sesuatu karena kehendak-Mu semuanya yang ada dan ciptaan. Berarti pada ayat 4 Wahyu itu adalah puji-pujian mengenai penciptaan, creation. Ada Yesus gak di situ? Gak ada. Karena hanya satu, Allah Bapa. Allah Bapa yang creation, tentang penciptaan, the creator of universe. Yuk lanjut. Nah, ayat 5, lihat nih. Tadi ayat 4, Wahyu 4, ini Wahyu 5, lihat. Aku melihat di tengah tahta dan keempat Wahyu itu ada tua-tua berdiri seekor domba yang disembelih. Ada Yesus tidak di sini? Ada. Ayat 4, Yesus belum naik. Yesus belum naik, masih di bawah. Ayat kelima, Yesus sudah naik. Jadi Wahyu 4 itu hanya Bapa dan semua konsol rapat-rapat di surga, 24 universe mau lihat Yesus berhasil enggak menyelamatkan dunia yang hilang. Dan pada saat ayat 5 lihat, aku di tengah tanah berdiri seorang anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang dikirim ke bumi. Tadi ada 7 roh Allah yang dikirim ke bumi. Datanglah adalah menerima gulungan kitab yang duduk di tahta. Berarti dia siap untuk judging dunia yang tidak mau percaya kepada dia. Ya, memegang satu kecapi penuh kemenyan dan mereka menyanyikan, katanya engkau layak menerima gulungan dan membuka meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, bagi tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Jadi dengan darah Yesus yang tidak berdosa, tidak bercacat, sudah dianggap membeli seluruh dunia ini. Layak dibawa pulang. Wow, gitu. Jadi lihat nih, Tuhan sudah pada saat Yesus di dunia dikasihi Tuhan Allah Bapa ini, fear of God, piti itu belas kasihan, knowledge pengetahuan, fortitude itu kekuatan, counseling orang, understanding pengertian, wisdom itu bijaksana. Semua ada dipunyai Tuhan. Makanya sempurna dia. Makanya kita minta setiap hari, Tuhan sempurnakan Roh Kudus di dalam aku, supaya aku sempurna seperti Yesus sempurna. Wow, kalau kita bisa seperti Yesus sempurna, kita bisa hidup seperti Yesus, tidak ada celah untuk berbuat dosa. Amin. Yuk, kita lihat mereka menyanyikan layangan baru kok layak. Ini adalah Allah Bapa memberikan gulungan kepada Yesus, karena Yesus yang layak menjadi jat. Karena penghakiman diberikan kepada Yesus. Lihat yuk, lanjut yuk. Lihat, engkau membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka menjadi kerajaan, imam-imam, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Jadi Tuhan sudah membuat nanti kita akan memerintah di bumi. Orang yang setia sama Tuhan akan diberikan pemerintahan di bumi.
Jadi kamu tidak usah cari-cari yang lain, cari Tuhan aja. Begitu kamu setia taat mati, akan diangkat Tuhan dan pemerintah di bumi. Lihat nih, katanya anak domba itu layak menerima kuasa, kekayaan, dan hormat, dan kemuliaan, dan kepujian. Pokoknya bagi dia yang duduk dari atas tahta adalah pujian. Ini apa? Tentang penebusan. Tadi creation Bapak, ini penebusan. Ini saat ini Tuhan datang ke surga dan membawa orang-orang yang sudah ditebusnya. Pada saat dia mati, pada saat dia bangkit kemarin, dia bawa. Dan dia bilang, Tuhan, aku akan pulang lagi ke bumi. Dan aku akan membawa orang yang lebih banyak lagi bersama aku. Dia bilang, lihat nih, pada saat dia Tuhan ke surga, nih Bapak dengan domba, dikasih meterai, dikasih gulungan. Tuhan sudah membawa tebusan ke surga, sudah. Jadi Tuhan memasuk ke dunia bawah, orang bawah tahu, dunia orang mati. Pada saat tiga hari dia mati dalam kematian, dia menginjili orang mati. Dan itu yang dibawa Tuhan ke surga. Dan dia bilang sama Bapak apa? Bapak, pada saat aku datang kedua kali ke dunia, aku akan membawa tebusan yang lebih banyak lagi. Tuayan tak bawa lagi ke surga. Yuk lanjut. Lihat ya. Nah, anak domba itu membuka meterai lah. Melihat sesungguhnya seekor kuda putih. Nah, ini sudah meterai ya. Kita lanjut ya. Habis ini Tuhan bertindak sebagai apa? Penghakiman. Ini sudah jadi hakim karena penghukuman dulu. Jadi pada saat ini Tuhan masih di altar of incense. Berarti masih ada penebusan dosa. Pada saat dia jadi judge sudah tidak ada penebusan dosa. Yuk lanjut nih, ini sudah meterai, ini sudah kita jalani, membuka meterai, Tuhan yang bisa membuka meterai. Yuk, kuda merah, kuda hitam sudah kita lalui, sekarang kita sudah melalui kuda lah. Terus kemudian ini mereka diberikan sehelai jubah putih itu apa? Orang-orang yang mati dalam Kristus dari zaman dulu sampai sekarang karena menginjil sama Tuhan diberi jubah putih. Itu sekarang di surga, sekarang yes diberi jubah putih. Sampai bilang gini, Tuhan kapan engkau judge the world? Kapan kau menghakimi anak-anakmu yang di dunia ini? Karena mereka menista kita, orang-orang yang martir. Tunggu sampai jumlahnya genap baru aku kirim judgment. Jadi ini lihat ya, segenap jumlah dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah. Kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sehingga jumlahnya tepat. Maka aku lihat anak domba membuka meterai ke-6. Jadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagai darah. Terus yuk lanjut. Nah, kemudian maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6 lah, bintang di langit berjatuhan. Jadi ini yang terjadi dan raja di bumi akan berkuasa, semua budak orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah bumi. Nah ini mulai Tuhan menghakimi bumi, menjudge the world. Yuk terus lanjut. Nah, mereka berkata, gunung-gunung, batu-batu karang runtuhlah menimpa mereka, sembunyikan kami kepada mereka yang duduk di atasnya terhadap murka anak domba. Sudah tiba hari besar murka siapa yang jadi tentang penghakiman. Sudah, yuk lanjut. Nah, yuk lanjut. Nah, jadi sudah judgment, kemudian aku mendengar suara itu, haleluya, keselamatan dan kemuliaan, sebab besar, benar dan adil segala penghakimannya. Jadi kalau Tuhan sudah masuk penghakimannya, kita sudah tidak bisa berminta ampun lagi atas dosa, tetapi kita harus martir, ya tak? Merusakkan bumi, Dia yang membalaskan. Jadi pada saat nanti Tuhan akan menghanguskan bumi. Pada saat Tuhan sudah berpindah dari altar of incense ke situ ke Ark of Covenant, Tuhan menjadi hakim dan menjadi raja, dan sudah tidak ada pengampunan lagi. Yuk terus lanjut. Nah, dan untuk kedua kalinya mereka haleluya, ke-24 itu tersungkur menyembah makhluk. Nah ini, dan kamu semua hamba yang kecil, maka terdengarlah dari banyak domba yang layak untuk membuka meterai. Terus lanjut. Nah, Yesus sebagai gembala, orang banyak yang tak ini adalah nanti, ini belum terjadi. Nanti akan terjadi Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Ini belum terjadi.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung dari segala bangsa, suku dan kaum bahasa di hadapan tahta anak domba, memakai jubah putih, memegang daun di tangan mereka, keselamatan. Jadi pada saat Tuhan datang yang kedua kali nanti, dia akan membawa tebusan yang banyak sekali di surga. Wow. Yuk lanjut. Jadi mencuci, siapakah yang memberikan jubah putih dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata kepadaku, mereka adalah orang yang keluar dari kesusahan besar, dari the great tribulation. Mereka yang keluar dari the great tribulation, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan buatnya putih dari anak domba. Nanti kita di sana, ini adalah orang-orang yang diselamatkan pada kedatangan Tuhan Yesus yang dua kali. Mereka akan menyelamatkan banyak orang di sini, dibawa ke Bapaknya. Bapak, ini tebusanku. Pada saat aku menebus mereka percaya pada firmanku dan aku bawa pulang. Yuk lanjut. Nah, mereka tidak akan menderita lapar lagi, dahaga, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Terus lanjut, yuk. Wow, ini sudah selesai ini. Nah, janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan surga. Ya, jelas ya. Wow, jadi kita ini sekarang lagi dibawa menuju Yerusalem baru dengan firman-Nya. Ya, jadi ayo masuk ke Yerusalem baru, yuk. Ini rumahmu yang sebenarnya. Yuk lanjut. Nah, akhirnya kita tahu dalam perumpamaan ini apa yang kita lihat? Kita lihat bahwa Yesus sebagai domba yang disembelih, betul? Yesus sebagai gembala dan Yesus sebagai pintu. Wow, saya belajar ini, wah gila. Luar biasa Tuhan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu mau dibawa kemana. Jelas? Wow, Tuhan kita luar biasa. Dia membawa kita bukan di dunia ini. Ngerti? Bukan dunia ini akan dihancurkan. Tetapi Tuhan akan membawa kita the only door to the eternal life. Ke hidup yang kekal adalah melalui Kristus. Karena di sana sudah tidak ada air mata, tidak ada duka cita, dan semua yang diberikan kepada Adam dan Hawa pada mulanya akan dinikmati oleh kita semua. Dan kita akan memerintah bersama-sama Dia, asal kamu taat menuruti firman-Ku dan kamu percaya dengan Yesus. Kalaupun ada apa-apa, minta Yesus, gak usah pakai gembala-gembala. Kalau pertama-tama oke, tetapi gembala yang baik akan mengajar. Gembala yang baik akan menuntun. Tidak terus harus gembala terus, no. Di sini kita akan mengajar bagaimana kamu mendapatkan jalan kebenaran. Dan kita semua adalah gembala-gembala yang kecil. Bagi keluarga kita masing-masing, ingat. Bagi anak-anak kita gembala-gembala kecil, yes. Gembalakan anak-anakmu, 2 orang, 3 orang, ayo. Bawa dia ke jalan kebenaran, karena tanpa Yesus kamu tidak akan mendapat hidup kekal. Kamu akan mati, the second death. Second death itu apa? Kematian kedua, yaitu apa? Lautan api. Apakah kamu senang pada saat di surga, kamu nginceng, aduh cucuku di sana, aduh anakku di sana. Kamu akan sedih kalau lihat, aduh cucuku di lautan api. Itu bukan salah cucumu, salah kita yang tidak mengembalakan mereka dengan baik. Tidak memberikan mereka makanan yang baik. Makanan untuk domba yang baik diberikan. Apa itu? Pengajaran Kristus, back to the Bible. Bukan makanan manusia, no. Bukan pengajaran manusia. Bukan pengajaran filosofi, no, itu buatan manusia. No, firman Tuhan yang membuat hidup, bukan filosofi atau pengajaran manusia. Jangan ajarkan pengajaran manusia. Sokrates apa, itu bisa ke neraka kamu enggak tahu. Kalau dia
lagi menderita di neraka, kamu nggak tahu. Tetapi kita tahu bahwa pengajaran yang hidup adalah firman Tuhan. Tidak usah ajarkan yang lain, filosofi apa, sains yang aneh-aneh atau sains oke lah untuk pintar. Tetapi ingat, yang penting adalah firman Tuhan, karena firman itu yang memberi hidup. Amin. Amin. Kita juga ingat, kita juga gembala-gembala kecil. Jadilah gembala yang setia, menggembalakan anak-anakmu, menggembalakan keluargamu. Mulailah dengan pemahaman akan firman Tuhan. Karena kamu tahu bahwa kamu akan membawa anak-anakmu ke jalan kebenaran dan membawa ke surga, di mana dia akan bersuka-cita dan kamu tidak akan kecewa saat Tuhan datang menjemput, sekeluargamu diselamatkan. Amin. Mulailah jadi saksi dan menyelamatkan banyak-banyak orang. Selamatkan mamahmu, selamatkan papahmu, selamatkan adikmu, selamatkan anak-anakmu, cucumu. Mulai sekarang diajak ke gereja. Terus kalau ditolak sekali, terus ajak lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan doakan. Minta Roh Kudus yang akan jamah. Karena Tuhan datang lagi 2 kali. Dan dia membawa tebusannya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau tinggalan kamu di dunia ini, kamu dihancurkan. Tuhan sudah membuka meterainya. Meterai ke-5, ke meterai ke-6. Sampai Tuhan sangkakala berbunyi. Sudah tidak ada teman dimakan. Karena sangkakala adalah menunjukkan penghukuman yang paling besar. Dan Tuhan sudah pindah dari altar onsen, dia sudah pindah ke judgment. Karena waktu batas untuk pengampunan sudah habis. Tuhan sudah menunggu anak-anaknya untuk pengampunan dan sudah habis, sehingga Tuhan harus berpindah ke judgment. Jangan sampai itu terjadi.